Artinya memang Jokowi ini benar-benar sekarang apa ya, kekuatannya sudah mulai. Jadi sebenarnya sudah berada dalam kondisi kritis, sebenarnya sudah berada dalam kondisi yang sangat, boleh bilang sangat riskan sekali. Dalam beberapa pekan terakhir, suasana di lingkaran elit Partai Komunis Tiongkok PKT semakin panas dan penuh ketidakpastian. Isu mengenai kemungkinan mundurnya Xi Jinping dari tampuk kekuasaan berembus deras, saling sahut-menyahut di ruang publik maupun kelompok dalam partai. Banyak yang menduga Xi masih mampu bertahan, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Namun sebuah bocoran besar baru saja mengguncang panggung politik Tiongkok. Xi Jinping dikabarkan secara pribadi mengutarakan niat mundur dalam sebuah pertemuan rahasia, bahkan sampai memohon kepada para sesepuh partai agar diberi jalan keluar aman bagi dirinya dan keluarganya. Pekan lalu, publik Tiongkok dan internasional dikejutkan dengan munculnya Xi Jinping di Taman Fengzheyuan, Chongnanhai, bertemu Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, dan yang lebih mengejutkan lagi, Dalai Lama. Dalam sistem PKT, bertemu Dalai Lama adalah tabuk berat karena dianggap separatis. Pengamat politik senior Wu Qialong menyebut, kejadian ini memperkuat spekulasi bahwa Xi Jinping tengah dikarantina atau bahkan diamankan oleh fraksi internal PKT. Xi tidak menyambut Lukashenko di forum resmi, tanpa bendera nasional, tanpa karpet merah, dan tanpa didampingi Politbiro. Bahkan penerjemah Tiongkok terlihat lebih dominan dalam komunikasi, sementara Xi sendiri tampak pasif. Sebagai perbandingan, sehari sebelumnya Lukashenko bertemu pejabat PKT lain di tempat resmi, lengkap dengan protokol kenegaraan. Ini memperkuat dugaan bahwa ada kekuatan lain yang kini lebih berkuasa dan sedang mempersiapkan transisi ke kepemimpinan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan seorang pengamat intelijen dan geopolitik, Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Baik-baik. Ya, teman-teman semua, mengapa saya akan berbincang kembali dengan Pak Amir? Karena ini ada sebuah informasi yang sangat menarik dan mungkin juga akan berkorelasi dengan kondisi di negara kita saat ini, yaitu kabar dimaksud adalah sedang terjadi sebuah dinamika politik yang cukup tajam ya, di Cina, tepatnya di Partai Komunis Cina yang menjadi partai penguasa tunggal di negara tirai bambu tersebut. Nah, informasinya adalah bahwa PKC atau Partai Komunis Cina itu telah meminta agar Presiden Cina Xi Jinping mengundurkan diri. Akan tetapi katanya dalam sebuah rapat tertutup, Xi Jinping sendiri menyatakan dia siap mundur, akan tetapi dia meminta persyaratan tertentu, antara lain jaminan terhadap dirinya, juga terhadap harta kekayaannya, dan juga terhadap keluarganya. Nah, akan tetapi pada perkembangan yang terbarunya ada informasi bahwa Xi Jinping itu sebetulnya sudah didemosi ya, ya. Itu indikasinya antara lain ketika Xi Jinping menerima kunjungan kenegaraan, dia tidak lagi menerima tamu tersebut di istana kepresidenan, tetapi di tempat lain yang bukan merupakan simbol kenegaraan di Cina. Nah, kenapa ini menarik buat kita? Karena kita tahu selama Presiden Joko Widodo berkuasa dari 2014 sampai 2024, hubungannya dengan Xi Jinping itu luar biasa. Bahkan Jokowi sering bolak-balik ke Cina berkonsultasi informasinya dengan Xi Jinping, dan juga dari pertemuan antara Jokowi dan Xi Jinping itu kemudian menimbulkan banyak problem ya, ya. Ada beberapa gejolak, bahkan ada indikasi pembangunan IKN juga kereta api cepat Jakarta-Bandung itu merupakan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Sampai sekarang memang kita belum dapat informasi yang sangat jelas apa sebabnya Partai Komunis Cina menginginkan agar Xi Jinping mengundurkan diri. Tetapi ada informasi dari sejumlah media di Cina bahwa Xi Jinping selama ini selalu mengkampanyekan pemberantasan korupsi katanya. Akan tetapi justru
kampanye itu dimanfaatkan untuk melibas lawan-lawan politiknya, dan sementara korupsi di Cina itu justru semakin menggila. Akan tetapi di sisi lain, kalau kita mengutip pada Bloomberg, pertumbuhan ekonomi di Cina itu sebetulnya masih bagus ya, bahwa pada kuartal pertama 2025 ini pertumbuhan ekonomi Cina itu mencapai 5,4%, melebihi ekspektasi ekonom yang hanya pada angka 5,2%. Nah, kita akan berbincang pada Pak Amir karena beliau ini juga selalu mengikuti perkembangan di Cina. Kita mau tahu sebetulnya apa dampaknya gejolak politik di internal PKC tersebut. Kalau benar Xi Jinping nanti paksa mundur, dampaknya terhadap Indonesia seperti apa? Kita tunggu. Saya kira ya pertama-tama harus kita ketahui bahwa untuk negara-negara yang dikuasai oleh satu partai seperti di Cina selama ini, maka kondisinya itu akan selalu berada yang menyangkut kekuasaan. Pergantian kekuasaan itu akan selalu berkaitan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Thomas Hobbes dari Inggris dalam rasa bellum omnium contra omnes. Oh, apa itu? Artinya bahasa Latin menggambarkan semua berperang melawan semua gitu kan. Jadi dalam kondisi seperti di Cina itu kadang-kadang batas antara mana teman, mana lawan nggak ketahuan. Iya. Nah, itu yang bisa kita baca juga dalam proses-proses katakanlah mulai penyingkiran yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina terhadap Xi Jinping. Nah, kita lihat bahwa menurut informasi yang saya peroleh, sejak 25 Mei kalau tidak salah, dia sudah tidak lagi berkantor di kantor pusatnya itu kan Songnanhai, Zongnanhai, gitu kan. Zongnanhai sama dengan Istana Kepresidenan, pusat pemerintahan di situ, di mana semua keputusan politik yang menyangkut kebijakan nasionalnya ditetapkan di situ. Kalau presidennya menerima tamu juga harus di situ. Nah, sementara ini kan belakangan ini kan ada tamu presiden dari Belarusia yang tidak diterima lagi di Zongnanhai, tapi di luar yang oleh masyarakat Cina dalam struktur pemerintahan masyarakat Cina, tempat dia Xi Jinping menerima presiden Belarusia itu pada kawasan yang disebut kawasan kelas 2, artinya tempat-tempat yang itu untuk rapat, pertemuan atau acara-acara dari serikat mereka yang jabatannya dirjen saja. Nah, masalahnya kemudian harus kita lihat bahwa perkembangan di Cina ini kan harus diantisipasi secara baik oleh pemerintah Indonesia sekarang. Nah, tentu saja saya kira walaupun belum ada media resmi di Indonesia yang sejak akhir Mei yang lalu membuat berita tentang perkembangan di Cina ini, tapi saya kira barangkali institusi intelijen kita, BIN maupun BAIS, pasti sudah mengetahui masalah ada yang di Cina, karena di kedutaan besar kita di Beijing juga kan, di kedutaan besar Indonesia di Beijing kan ada petugas-petugas dari BAIS dan dari BIN yang melaksanakan tugas kontra intelijen di sana untuk mengetahui perkembangan di Cina gitu. Nah, yang menjadi persoalan adanya memang Cina dalam operasi intelijennya pun dia menggunakan teknologi. Tetapi kadang-kadang orang luar yang melakukan operasi kontra intelijen di Cina itu dia mengalami kesulitan karena sistem mereka di sana sistem mereka carakan. Apa itu ya? Sistem carakan artinya dari katakan dari istana mau kasih keluar berita rahasia ke satu tempat, itu dia utusan caraka pembawa berita gitu kan. Jadi orang gitu kan. Nah, jadi misalnya ada 200 meter ada yang tunggu, dia serahkan kertas ini lanjut ke sana gitu, sehingga kayak beranting ya? Kayak beranting gitu kan. Nah, sehingga susah disadap secara teknologi. Jadi sebabnya barangkali saya lihat juga media nasional kita maupun pemerintah kita sampai sekarang ini kan belum ada berita mengenai perkembangan di Cina. Nah, namun kita melihat bahwa karena salah satu daripada proses demosi terhadap Xi Jinping yang sedang berlangsung selama ini adalah pertama, di samping desakan, di satu sisi mungkin karena merasa
desakan itu sudah terlalu kuat, supaya jangan terlalu malu secara politik, maka Xi Jinping telah mengirimkan juga surat pengunduran diri, gitu kan. Iya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa seolah-olah pengunduran diri ini disebabkan karena keinginan Xi Jinping sendiri. Tapi dia tidak begitu saja, karena pemberitahuan kesediaan untuk mengundurkan diri itu dibarengi lagi dengan syarat-syarat yang dia minta. Betul. Syarat-syarat yang dia minta yang saya pikir barangkali akan dipertimbangkan oleh Politbiro Partai Komunis Cina, di mana nanti di dalam Politbiro itu sebagai penguasa tertinggi, lembaga institusi tertinggi dari Partai Komunis Cina, ada lagi yang namanya Standing Committee. Standing Committee ini hanya terdiri antara 7 sampai 9 orang yang nantinya akan mengambil keputusan final. Nah, jadi nanti proses itu barangkali sekarang sedang berlangsung, tapi kita lihat bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh Xi Jinping itu tentu kan berkaitan dengan kebijakan selama ini dia lakukan. Betul. Nah, Dia 3 periode ya, Be? 3 periode itu Oke. karena permintaan dia, dan dia berhasil karena kekuasaannya. Sebenarnya konstitusi Cina itu kan juga 2 periode. 2 periode, betul. 2 periode. Nah, Oke, lanjut, Be. tetapi dia berhasil meyakinkan pada Kongres, kalau nggak salah Kongres ke-17 Partai Komunis Cina pada tahun 2023 itu untuk minta jabatan yang 3 periode, dan itu disetujui oleh Kongres Partai Komunis Cina yang ke-17. Nah, Iya. periode ketiga itu yang mau diadopsi oleh Jokowi, karena memang kan Jokowi ini kan ada punya kerjasama dengan Betul, Xi Jinping. betul. Itu yang saya bilang sebabnya apa yang terjadi di Cina ini juga harus mendapat perhatian dan respons yang betul-betul substantif dari pemerintahan Prabowo sekarang ini. Terutama oleh Jokowi sama Luhut ya, Pak ya? Ya, nah Itu itu nanti banget tuh. salah satu bagian itu, karena dalam proses kerjasama itu kan yang terlibat, banyak terlibat itu kan selain Jokowinya kan kebanyakan hampir 90% kan didampingi oleh Luhut. Luhut, betul. Malah ada 3 perjanjian khusus antara Indonesia dengan Cina yang ditandatangani oleh Luhut. Kan? Apa itu, Be? Yang saya itu perjanjian itu barangkali yang menyangkut ya seperti masalah hilirisasi nikel dan lain-lain sebagainya. Ya, oke. Di mana belakangan ini kan kita lihat kan ada penyelundupan nikel dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan pemberantasan korupsi yang sekarang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo, di mana seperti saya katakan tadi bahwa apa yang terjadi di Cina dengan kemunduran di Xi Jinping ini kan harus mendapat perhatian khusus. Betul. Karena yang dia minta itu kan jaminan keselamatan keluarga. Cuma anehnya dalam permintaan dia tentang keselamatan keluarga dia itu hanya adik, kakak, anak, tapi istrinya nggak masuk. Dan memang di Cina ada semacam kejanggalan, karena beberapa waktu terakhir ini, termasuk beberapa bulan lalu ada kunjungan Xi Jinping ke salah satu negara Asia Tenggara, kalau nggak salah ke Malaysia atau ke Thailand, itu istrinya nggak dibawa. Iya. Nah ini juga menjadi tanda tanya, kenapa dalam permintaan keselamatan, jaminan keselamatan bagi keluarganya itu istrinya nggak masuk. Ya kan, apakah istrinya juga punya peranan dalam terjadinya perubahan sikap dari Politbiro ya. Partai Politbiro Partai Komunis Cina kepada Xi Jinping, atau istrinya juga menjadi salah satu penyebab di mana dia harus mengundurkan diri gitu kan. Nah apalagi kalau kita kaitkan, saya bilang karena apa, ada berita bahwa ada kredit likuiditas dari BUMN kita ke Bank Sentral Cina yang selama ini belum diumumkan oleh pemerintah. Tapi jumlahnya itu mencapai sekitar 400 sampai 800 triliun. Wow, besar sekali. Nah, itu nanti ada ininya, saya bisa tunjukkan kepada Anda, ada penjelasan dari seorang analis dan seorang pengamat perbankan dari Cina yang menjelaskan itu. Nah, ya itu yang nanti harus kita lihat sekarang ini, apalagi nanti usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo ini, terlepas dari pemberantasan korupsi, kemarin juga sudah pembatalan izin IUP dari pertambangan nikel yang di Raja Ampat dan sebagainya, kemudian juga beberapa proyek strategis nasional yang tidak masuk lagi dalam RPJMN-nya gitu kan. Itu kita melihat bahwa nanti akan ada saling kaitannya dengan hubungan antara Indonesia dengan Cina. Nah, itu yang harus kita lihat, apalagi kalau kita kaitkan dengan perkembangan di sini, bahwa kalau saya amati bahwa apa yang berkembang selama ini, apakah itu masalah ijazah palsu,
pakai itu masalah pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Saya kira ini hanya masalah-masalah hilir. Ada masalah-masalah hulu yang betul-betul harus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo dalam kaitannya dengan perkembangan di Cina belakangan ini. Mungkin dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan, paling tidak sampai akhir Juni ini, barangkali Partai Komunis Cina, Politbiro-nya sudah bisa punya keputusan untuk diumumkan ke publik siapa pengganti Xi Jinping gitu kan. Nah, tetapi ada yang menganalisa bahwa pada tahap awal apa yang syarat-syarat yang diminta oleh Xi Jinping ini sudah bisa diterima oleh Politbiro secara umum. Tapi kan seperti yang katakan tadi, di dalam Politbiro ini ada lagi sebuah standing komite yang isinya cuma antara 7 sampai 9 orang, yang itu merupakan penentu akhir tuh. Tapi bisa saja orang bilang bahwa oke, selama dia masih belum sepenuhnya lepas dari kekuasaan, syarat ini diterima. Tapi setelah dia keluar kan bisa jadi lain. Betul. Nah, sehingga dengan demikian kita kan harus secara sistematis memperhatikan perkembangan yang ada di Cina ini, karena itu nanti perkembangan itu akan berkaitan dengan posisi geopolitik dia. Betul. Baik terhadap hubungannya dengan Amerika Serikat, karena kalau kita lihat bahwa kalau orang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina itu di atas 5% masih baik, maka saya itu dari pakar-pakar ekonomi pada dasarnya menyatakan bahwa untuk negara-negara yang jumlah penduduknya di atas 1 miliar seperti Cina, maka pertumbuhan ekonomi yang baik itu baru pada tahapan 6-7%. Kalau 5% itu masih. Nah, apa sebab kondisi perekonomian Cina bisa seperti ini? Karena apa? Selama pemerintahan dia ini kan dia lebih fokus kepada jalur obor, jalur sutra kan, memberi pinjaman kepada negara-negara yang tidak. Nah, ini kan salah satu faktor juga kan. Di antara pinjaman dia kepada negara-negara tertentu ini kan ada terselip kepentingan pribadi dia atau tidak. Betul. Nah, ini juga yang nanti kita lihat. Nah, misalnya, walaupun sampai sekarang kita sudah tahu bahwa IKN itu sebenarnya kan 90% sudah boleh dibilang batal. Gitu kan? Tapi wacana dan usaha Jokowi karena itu kan masih ada saja kan. Ini kan berarti mungkin saja ada perjanjian rahasia antara Xi Jinping dengan Jokowi yang belum diumumkan ke publik dan juga belum diketahui oleh Presiden Prabowo. Nah, inilah masalah-masalah yang harus kita lihat, seperti saya katakan tadi, harus diantisipasi sehingga masyarakat kita sekarang ini kalau sampai tidak diperhatikan secara baik realitas dan dinamika politik yang berkembang, maka suasana kita juga akan sama seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes tadi. Ya kan? Bellum omnium contra omnes. Semua berperang melawan semua. Kan? Kalau kita lihat begitu kan, kita lihat aja misalnya masalah ijazah palsu, kan kelompok ini berperang melawan kelompok ini, pihak sana berperang melawan pihak sini. Masalah pemberantasan korupsi, apalagi kalau sekarang makin terbuka, kebijakan keterlibatan pejabat tinggi negara yang sekali lama ini merasa dirinya paling hebat, sehingga menyatakan bahwa kalau lu nggak setuju lu keluar aja gitu kan. Iya. Kan begitu kan. Nah, persoalannya sekarang kan makin jelas bahwa kalau bicara tentang anti korupsi, walaupun itu cuma masalah hilir, para koruptor kakap itu kan sebenarnya sekarang ada di sekitar Prabowo sendiri. Iya kan? Iya. Nah, sehingga sekarang masalahnya adalah bagaimana pemberantasan korupsi ini kalau Prabowo tidak berani menindak mereka yang ada di dekat dia. Betul. Pak, tapi pertanyaannya gini, sepengetahuan Bapak, kalau di pemerintahan satu partai seperti di Cina itu kan otomatis dia sistem pemerintahnya otoriter ya. Nah, ketika terjadi pergantian kepemimpinan, itu kebijakan pemimpin yang lama diteruskan oleh pemimpin yang baru atau pemimpin yang baru itu membuat program sendiri? Sistem yang menyebabkan di Cina selalu terjadi masalah ini kan selalu ya, dari Zhou Enlai ke penggantinya ya, sampai kepada Hu Jintao terakhir kepada Xi Jinping kan prosesnya kan begini terus. Iya kan? Tidak pernah ada yang katakanlah terjadi pergantian secara baik gitu kan. Selalu aja ada masalah. Nah, cuma karena mereka di sana mengendalikan pers, nah, dan kemudian struktur pemerintahan, struktur negara
RRC itu kan ada 3. Ada partai komunisnya, ada militernya, ada pemerintahnya. Nah, kan kadang-kadang kan sama nih. Tapi kadang-kadang kan tidak sama. Contoh misalnya kegiatan sampai sekarang masih timbul pertanyaan, salah seorang perwira tinggi Angkatan Udara yang juga merupakan bagian dari kekuasaan inti militer yang ada dalam Politbiro, kan kematiannya diragukan apa dia dibunuh atau dia mati secara wajar, sudah dibunuh. Betul, kan. Iya. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang harus kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari apa yang diminta syarat yang disampaikan oleh Xi Jinping, maka kekhawatirannya bahwa kalau penggantinya akan menggantikan dia, menggantikan kebijakannya, merubah kebijakannya, membatalkan kebijakannya. Iya. Nah, coba kita lihat aja, kakak, adik, anak, dan situs bapaknya jangan diganggu. Ya kan? Warisannya apa nih? Warisan apa? Nah itu dia. Nah, itu kan bisa jadi warisan program ya. Itu kan warisan kan tentu program proyek. Nah, apalagi kalau dia menyatakan bahwa calon pengganti dia itu harus dia setujui dulu. Betul. Iya kan? Nah kan ini kan tentu tidak Partai Komunis tidak mungkin. Kan dia punya struktur untuk menentukan siapa yang bakal jadi. Tidak akan diserahkan kepada selera Xi Jinping gitu. Kan? Kalau kita lihat dari struktur Partai Komunis ada Politbiro, ada komite sentralnya, ada standing komitenya, ada ada komite disiplinnya kan. Jadi ada tahapan-tahapan untuk memproses satu kebijakan, memproses satu tindakan politik dari yang bersifat nasional. Itu kan ada tahapan-tahapan dan ada bidang-bidang yang harus saling kait-mengkait. Dari sini bagaimana, dari sini bagaimana, dari sini bagaimana gitu kan. Baik, berarti kalau misalnya ini terjadi pergantian kepemimpinan di Cina gitu ya, penggantinya Xi Jinping itu ternyata nggak seperti Xi Jinping, lawan politik, dan dia tidak meneruskan program-programnya Xi Jinping. Artinya Pak Jokowi ini kan merupakan sekutu dekatnya Xi Jinping. Berarti posisi Jokowi dalam keadaan bahaya dong ya? Soal bahaya atau tidaknya tergantung bagaimana pemerintah sekarang mengantisipasi. Kalau misalnya sekarang kita lihat sehari setelah dilantik kan Prabowo ke Cina, dan di sana Prabowo menyatakan bahwa dia akan melanjutkan kebijakan apa yang sudah dirumuskan oleh Xi Jinping dan Jokowi akan dia teruskan. Nah, masalahnya kemudian adalah apakah seluruh masalah yang menjadi perundingan rahasia antara Jokowi dengan Xi Jinping itu baik oleh Xi Jinping maupun oleh Jokowi sudah disampaikan kepada Prabowo. Ya, tapi kan masalahnya gini, Pak. Selama ini kan Jokowi ini kan bisa dikatakanlah kalau Xi Jinping ini kayaknya sekutu terdekatnya dia, pendukung utama dia barangkali ya. Nah, oligarki itu pun semuanya kan juga mengarahnya ke Xi Jinping. Kalau Xi Jinping diganti kan artinya kekuatan mereka berubah nih, termasuk Jokowi. Apalagi kalau misalnya ternyata presiden yang Cina yang baru tidak meneruskan programnya. Itulah yang saya bilang tadi, diperlukan kepiawaian dari kita, terutama dari Presiden Prabowo untuk memperhatikan situasi yang di sana ini gitu kan. Kalau Anda kata penggantinya ini tidak meneruskan atau membatalkan sama sekali apa yang pernah dilakukan oleh Xi Jinping. Nah, karena untuk negara-negara seperti RRC, pada saat seorang itu turun, penyebab kesalahannya tidak akan dibilang. Iya sih. Nanti penggantinya ketika menetapkan kebijakan baru ketahuan bahwa kebijakan dia bikin ini untuk membetulkan kesalahan yang kemarin apa. Itu yang harus kita antisipasi kan. Nah, kalau kita melihat kepada syarat yang diajukan oleh Xi Jinping bahwa calon penggantinya harus adalah orang yang dia setujui, kan berarti ya, semua yang itu dia tinggalkan itu harus diteruskan. Nah, kalau misalnya pengganti Xi Jinping nanti tidak meneruskan programnya Jokowi, programnya yang sudah disepakati oleh Jokowi dan Xi Jinping, artinya bisa saja IKN, Cina menarik diri dari IKN, menarik diri dari kereta cepat, menarik diri dari rempang. Bisa saja. Dan bisa saja juga bukan saja dengan itu, bisa saja perubahan perang tarif dengan Amerika juga berubah. Bisa juga pemberian utang kepada beberapa negara Afrika dan kepada Ceylon yang kemarin jadi masalah sampai sekarang juga bisa juga berubah. Masalah obor bisa juga berubah gitu kan. Nah, masalah pinjaman Cina ke Indonesia juga bisa berubah, bisa lalu lu harus bayar sekarang misalnya. Nah, itu dia. Makanya saya bilang diperlukan respons yang betul-betul
piawai dari Presiden Prabowo dan timnya untuk melihat ini bagaimana. Iya, buat Pak Jokowi juga harus antisipasi kalau misalnya benar Xi Jinping nanti sudah lengser, berarti kekuatan dia berkurang. Apapun nanti itu juga akan menyebabkan, bisa nggak Prabowo yang tadi saya bilang. Kalau masalah ijazah kan cuma masalah hilir, masalah anti korupsi kan cuma masalah hilir, masalah pencabutan izin mineral kan cuma masalah hilir. Tapi masalah-masalah hulunya, termasuk keterkaitan antara Prabowo dengan Jokowi, atau orang katakan sekarang bahwa Prabowo masih merupakan bagian dari Jokowi, itu kan masalah hulu yang harus diselesaikan. Iya. Pertanyaan saya gini, kalau misalnya Xi Jinping sudah nggak jadi presiden Cina, kemudian otomatis kekuatan Jokowi juga berkurang, mungkin nggak oligarki juga akan bergeser dari Jokowi, karena kan oligarki bersama ini kan berujuknya ke Xi Jinping. Ya kalau kita lihat sebenarnya kelompok oligarki yang ada di belakang Jokowi juga sudah mulai ada terjadi pergeseran. Oke. Contoh misalnya, Rempang dan terakhir katakan saja masalah Raja Ampat, yang ada Aguan CS di sana. Betul. Ada beberapa jenderal, ada beberapa marsekal, ada beberapa laksamana di sana, misalnya, kan? Mantan menteri kan ada di sana. Iya, kan? Kalau mereka merasa masih mendapat supporting kekuatan dari Jokowi dan mereka merasa Jokowi masih kuat, pasti mereka melawan. Iya, betul ya. Iya kan? Nah, tinggal sekarang harapan masyarakat, jangan cuma pencabutan izinnya aja. Kesalahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh mereka yang memberikan izin juga harus ditindak. Iya, betul. Siapa yang kasih izin? Waktu dia kasih izin, tidak ada nggak kompensasi yang diterima dari yang peroleh izin, gitu kan? Iya benar. Nah, apalagi nama Jokowi juga disebut-sebut ya. Iya. Bang, artinya memang Jokowi ini benar-benar sekarang apa ya? Kekuatannya sudah mulai. Ya dia sebenarnya sudah berada dalam kondisi kritis, sebenarnya sudah berada dalam kondisi yang sangat, boleh bilang sangat riskan sekali. Oleh karena itulah maka dia melemparkan bola terakhir itu juga, yang itu harus kita antisipasi, dan juga harus diantisipasi oleh Prabowo. Bola yang mana nih? Kan kalian nih presiden dan wakil presiden kan satu paket. Oh iya iya. Itu sama saja. Nah, tetapi ketika Jokowi mengucapkan itu maka timbul tanda tanya. Ada nggak fraksi DPR juga yang sudah siap untuk itu? Kan bisa nanti. Betul. Ketika ada partai yang mengajukan ini, ya bisa ada fraksi lain menyatakan ya jangan cuma Gibran dong, Prabowo juga. Iya, karena satu paket katanya kan. Pakai modelnya Jokowi kan. Nah, itu juga harus kita antisipasi. Nah, inilah saya lihat juga proses kehati-hatian sekarang yang sedang dibangun oleh rekan-rekan purnawirawan TNI itu untuk melihat ini. Oke. Ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu saya lihat mulai saat ini kita harus melihat mana masalah hilir yang memang secara bertahap, walaupun secara parsial, walaupun antara satu masalah hilir dengan masalah hilir lainnya ada problema, ada kausalitas verban yang berkaitan antara proyek A dengan proyek B. Nah, tetapi kita harus melihat bahwa masalah hulunya apa. Nah, masalah hulu kita yang pertama itu kan yang paling lihat kita sekarang ini, dalam kondisi sekarang ini masalah hulu yang betul-betul sangat prinsipal itu pertama tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang 45. Yang kedua tuntutan pemajulan atau pencopotan Gibran gitu kan. Nah, satu lagi yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana sikap Jokowi untuk sikap Presiden Prabowo untuk menyatakan secara terbuka bahwa saya tidak ada hubungan lagi dengan Jokowi. Ya kan? Semua segala kesalahan yang dilakukan akan kita lakukan tindakan secara hukum. Andai kan Jokowi terlibat dengan korupsi, ya apa boleh buat. Betul. Kalau ijazahnya juga ternyata terindikasi, ya apa boleh buat. Harus ditindak. Iya. Ya, teman-teman semua, karena informasinya ini memang Xi Jinping sudah didemosi ya, Be. Ya. Dan bahkan kemungkinan besar Xi Jinping ini nggak akan bisa bertahan di kursi kepresidenan dan akan diganti gitu ya oleh Politbiro Partai Komunis Cina. Ini sepertinya akan membawa berkah juga buat Indonesia ya. Ya, tapi kalau berkah itu salah diolah dia bisa menjadi malapetaka gitu kan. Kita ini kan punya banyak berkah. Tapi ternyata kan berkah kita tambang-tambang kan jadi masalah gitu kan. Betul. Ya, jadi masalah kalau misalnya pemimpin baru Cina itu dia tidak meneruskan programnya Xi Jinping, termasuk yang di Indonesia juga.
Sehingga dia meminta dana IKN dikembalikan, investasi di IKN dikembalikan gitu ya. Iya. Yang investasi di kereta cepat juga dikembalikan gitu ya. APN bisa ditambah jebol ya, Bay ya. Iya. Itu masalahnya di situ. Iya, apalagi nanti akan saya tunjukkan kepada Anda sesudah itu. Ada kredit likuiditas dari beberapa BUMN kita langsung ke Bank Sentral Cina. Dan itu ratusan miliaran. Sekarang kalau pemerintahan baru ini memerintahkan Bank Sentralnya untuk tagih. Iya. Karena yang seperti saya bilang tadi kan, untuk ukuran negara yang jumlah penduduknya 1 miliar lebih seperti Cina, pertumbuhan ekonomi 5% itu nggak ada apa-apanya gitu. Betul. Ya Indonesia juga di angka 5%. Satu. Kedua, salah satu yang barangkali sekarang sangat disesalkan juga oleh Politbiro Partai Komunis Cina adalah selama sampai kepada periode ketiga ini kan yang dilakukan oleh Xi Jinping kan penguatan sistem militernya, modernisasi persenjataan segala macam, sampai-sampai Anda pikir dari tahun 2010 sampai sekarang ini Cina sudah berhasil memproduksi 12 kapal selam, walaupun bukan kapal selam lagi, kapal induk, walaupun bukan belum kapal induk nuklir. Nah, tetapi dengan produksi 12 kapal induk ini, kapal induk yang ke-13 ini akan mulai dengan nuklir. Nah, Anda bayangkan para ahli militer kita aja jangankan sampai 12 kapal induk, satu kapal induk Cina aja di Laut Cina Selatan, di mana satu kapal induk itu bisa memuat 3 skuadron pasukan tempur udara, habis Indonesia. Iya betul. Nah, tetapi akibat percepatan modernisasi teknologi militer tadi, kan kesejahteraan masyarakat juga terabaikan. Betul. Terutama pada daerah-daerah Cina bagian barat yang penduduknya Muslim. Nah, yang sekarang bibit-bibit. Sehingga ada juga yang analisa, jangan-jangan masalah kemunduran Xi Jinping ini akan membawa Cina menghadapi perubahan struktural yang cukup mendasar. Bisa saja terjadi perubahan ideologi. Betul, betul. Nah, apalagi kita lihat bahwa pimpinan Cina sekarang ini kan sudah rezim angkatan kelima. Yaitu mereka yang lahir tahun 50-an. Nah, persoalan yang kurang diperhatikan oleh orang sebenarnya demosi terhadap Xi Jinping ini sebenarnya kan pukulan. Pukulan pada hari ulang tahun dia. Dia kan lahir kalau nggak salah 15 Juni 1953. Jadi 15 Juni nanti hari minggu depan kan dia akan berusia 72 tahun. Ini hadiah ulang tahun dari Partai Komunis Cina kepada dia ini kan. Iya benar. Nah, ini kan sangat menyakitkan dia. Iya. Nah, ini yang harus kita lihat secara waspada sehingga Prabowo harus mengkalkulasi ulang apa yang pernah dia hasil perundingan dia dengan Xi Jinping pada saat dia ke Cina sehari setelah dia dilantik, dengan perkembangan ini. Kemudian bagaimana membaca perubahan dari sekitar 15 atau 20 orang tokoh yang ada di Politbiro yang punya kemampuan. Tetapi ternyata siapa yang akan dipilih di antara 20 ada nama-namanya di saya, gitu kan? Itu yang akan nanti punya potensi untuk dipilih menjadi Perdana Menteri kan itu. Prabowo sudah harus mengerahkan intelijen negara kita untuk melakukan penilaian. Kalau ini yang dipilih apa, kalau ini yang dipilih apa. Karena spesifikasi orang itu kan ada yang dia mendapat doktornya dari Cina, ada yang dapat doktornya dari Perancis, ada yang dapat doktornya dari Amerika. Kan ada macam-macam latar belakang pendidikan mereka juga yang akan mempengaruhi kebijakan dia gitu kan. Termasuk juga nanti dengan hubungan bilateral dia. Kemudian juga perkembangan antara keterlibatan Cina membantu Pakistan dalam menghadapi India dan lain sebagainya gitu kan. Sementara India akan dibantu penuh oleh Cina gitu. Kemudian masalah BRIC yang masih maju mundur. Betul. Iya. Ya teman-teman, memang sekali lagi saya katakan bahwa dinamika politik di Cina ini yang membuat Xi Jinping berpotensi lengser ya, Be? Ya sudah berpotensi lengser, sudah lengser. Sudah demonasi, cuma belum diumumkan secara resmi gitu ya. Ini memang bisa membawa keberuntungan buat bangsa Indonesia, tapi juga bisa menjadi beban ya, Be ya. Terutama kalau misalnya investasi yang tertanam di Indonesia
Juga utang-utang yang diberikan ke Indonesia ditarik ya. Kalau investasi mungkin nggak bisa ditarik ya, tapi utang yang bisa ditarik ya. Investasi kan masalah lain lagi. Ya. Itu kan masalah bisnis kan. Betul. Tapi yang penting utang ya. Ya. Baik utang yang di kereta api cepat, di IKN barangkali ya, dan juga di Rempang barangkali kalau ada ya. Itu kalau ditarik memang buat Indonesia beresiko, karena Indonesia aja tahun ini ada 800 triliun ya utang yang harus dibayarkan, dan ekonomi APBN kita sedang berdarah-darah. Tapi berkahnya Pak Jokowi ini kehilangan power yang sangat kuat ya, karena sekutu terdekatnya dan sekutu terkuatnya sudah tidak lagi berkuasa di Cina, dan itu juga pasti akan berdampak pada sikap dari oligarki yang selama ini juga menginduknya ke Xi Jinping, dan itu berarti Pak Jokowi itu mengalami pelemahan yang luar biasa dari segi power ya Be ya. Kalau dari segi yang lain kita belum tahu ya, tapi dari segi power, dan mudah-mudahan ini akan membuat Indonesia menjadi lebih baik, terutama dalam bisa aja kesimpulan pertama bahwa dengan dilakukannya demosi terhadap masalah Xi Jinping, maka Cina sudah beranggapan bahwa Jokowi bukan apa-apanya lagi. Itu dia. Dan Jokowi sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan mereka. Bisa jadi begitu. Nah, tetapi itu termasuk bagaimana nanti yang saya bilang tadi, Prabowo melakukan kaji ulang dan kalkulasi ulang dari hasil perundingan dia dengan Xi Jinping pada saat itu, untuk kemudian dia mempelajari penggantinya ini gimana. Iya, betul. Nah, teman-teman semua, ini memang informasi yang sangat penting dan yang menarik ya. Barangkali kita juga perlu mencermati dinamika politik di Cina, meskipun memang itu negara tertutup ya, Bi. Iya. Nggak semua informasi bisa keluar. Ini pun kita informasi ini dapat dari salah satu akun YouTube ya. Ya, dari Cina sendiri. Dari Cina itu sebetulnya. Dan di akun-akun yang lain itu nggak ada. Belum ada. Dan ini memang sangat eksklusif. Dan mudah-mudahan apa yang dengan lengsernya Xi Jinping, masalah negara kita ini sedikit bisa selesai ya. Dan memang seperti kata Pak Amir, Jokowi harus melakukan antisipasi ya Pak ya. Karena dia sekarang dalam kondisi yang sangat kritis. Kalau misalnya Xi Jinping sudah tidak punya power, dan bisa jadi masalah ijazahnya ini akan cepat selesai. Ya. Lebih ya. Oke, makasih. Oke. Ya teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Pak Amir Hamzah. Kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.